Teori belajar behaviorisme adalah hubungan antara stimulus dengan respon yang ditunjukkan individu yang terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Oke, saya akan menjelaskan tentang koneksionisme. Dari eksperimen yang dilakukan tahun baik terhadap kucing menghasilkan hukum-hukum belajar, yaitu 1. Hukum kesehatan. Hukum kesehatan ialah kepuasan organisme itu berasal dari pendayagunaan suatu pengantar, di mana unit-unit ini menimbulkan kecenderungan yang mendorong organisme untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Hukum latihan. Hukum latihan ialah hubungan antara stimulus dengan respon akan semakin bertambah erat jika sering dilatih dan akan semakin berkurang apabila jarang atau tidak dilatih. Dalam hukum latihan terdapat dua, yaitu hukum penggunaan dan hukum tidak ada penggunaan. Untuk hukum penggunaan sendiri ialah dengan latihan berulang-ulang maka hubungan stimulus dan respon akan semakin kuat. Sedangkan hukum tidak ada penggunaan yaitu hubungan antara stimulus dan respon akan semakin lemah bila latihan dihentikan. Selanjutnya adalah hukum akibat. Hukum akibat ialah sebuah respon menghasilkan efek yang memuaskan, maka hubungan stimulus sama respons akan semakin kuat. Sebaliknya, semakin tidak memuaskan efek yang dicapai respon, maka semakin lemah pula hubungan yang terjadi antara stimulus dan respon. 5 hukum tambahan Thorndike. Yang pertama ada multiple response atau reaksi yang bervariasi. Yang kedua, set atau attitude. Sedangkan yang ketiga, prinsip aktivitas berat sebelah. Selanjutnya, 4. Prinsip respon by analogy atau transfer of training. Yang kelima, ada perpilihan asosiasi. Pengkondisian klasik adalah tipe pembelajaran di mana suatu organisme belajar untuk mengaitkan atau mengasosiasikan stimuli. Hukum-hukum klasikal ada dua. Yang pertama, Law of Respondent Conditioning, dan yang kedua, Law of Respondent Extinction. Ada 5 prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Pavlov. Yang pertama, yaitu belajar adalah pembentukan kebiasaan dengan cara menghubungkan atau mempertautkan antara perangsang yang lebih kurang dengan perangsang yang lebih lemah. Yang kedua, proses belajar terjadi apabila ada interaksi antara organisme dengan lingkungan. Yang ketiga, belajar adalah membuat perubahan-perubahan pada organisme atau individu. Yang keempat, setiap perangsang akan menimbulkan aktivitas otak. Yang kelima, semua aktivitas susunan saraf pusat diatur oleh eksitasi dan inhibitasi. Pengkondisian kontiguitas adalah gabungan stimulus-stimulus yang disertai suatu gerakan dan pada waktu timbul kembali cenderung akan diikuti oleh gerakan yang sama. Prinsip belajar pengkondisian kontiguitas. Yang pertama ada one-player learning, yaitu suatu pola stimulus mendapatkan kekuatan asosiatif penuh pada saat pertama kali dipasangkan dengan suatu respons. Yang kedua, recency principle, yaitu respon yang dilakukan terakhir kali di hadapan seperangkat stimuli adalah respon yang akan dilakukan ketika kombinasi stimulus itu terjadi lagi di waktu lain. Yang ketiga, gerakan, tindakan, dan keterampilan. Suatu gerakan merupakan sebagian kecil dari perilaku, sementara tindakan adalah sekumpulan gerakan yang membentuk suatu keterampilan atau komponen-komponen keterampilan. Yang keempat, lupa. Lupa adalah bentuk hambatan retroaktif yang ekstrim. Metode penerapan belajar. Cara memutuskan kebiasaan. Ada 3 cara memutuskan kebiasaan. Yang pertama adalah metode respon bertentangan. Kedua adalah metode membosankan. Ketiga adalah metode mengubah lingkungan. Membelokkan kebiasaan. Metode ini dilakukan dengan menghindari petunjuk yang menimbulkan perilaku yang tak diinginkan. Hukuman. Hukuman bila diberikan dengan efektif akan memunculkan respons yang dapat diterima. Dorongan. Dorongan dapat menjaga organisme tetap aktif sampai tujuan tercapai. Niat. Niat adalah respons yang dikondisikan ke maintaining stimuli. Pengkondisian operan. Pengkondisian operan merupakan suatu proses penguatan perilaku operan, baik itu penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan.
Konsep teori pengkondisian operan, yang pertama penguatan atau reinforcement, adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Penguatan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu penguatan positif, yakni penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Kemudian ada penguatan negatif, yakni penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Yang kedua ada hukuman atau punishment, yaitu konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku atau apa saja yang menyebabkan sesuatu respon atau tingkah laku menjadi kurang atau bahkan langsung dihapuskan atau ditinggalkan. Prinsip teori pengkondisian operan. 1. Pembentukan atau shaping. Pembentukan merupakan teknik penguatan yang digunakan untuk mengajar perilaku hewan atau manusia yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. 2. Eliminasi penguatan. Eliminasi dari perilaku yang dipelajari dengan menghentikan penguat dari perilaku tersebut. 3. Generalisasi dan diskriminasi. Dalam generalisasi, suatu perilaku yang telah dipelajari dalam suatu situasi dilakukan dalam kesempatan lain namun situasinya sama. Sedangkan diskriminasi merupakan proses belajar bahwa suatu perilaku akan diperkuat dalam suatu situasi namun tidak dalam situasi yang lain.